Halo Sobat Sosial, ketemu lagi di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Temanggung Bersenyum. Kalau Boyolali tersenyum, tapi kalau Temanggung bersenyum. Ya, dengan pendamping PKH di Kecamatan Kandangan ya Mbak ya. Iya betul Pak. Boleh diperkenalkan Mbak namanya Mbak? Ya, nama saya Yuni Fatmawati. Saya mendampingi Kecamatan Kandangan dari tahun 2012 Pak. Yuni Fatmawati. Yuni Fatmawati, Iya, kayak betul. yang jahit itu ya, jahit bendera. Iya betul Pak, itu bapak saya terinspirasi dari Ibu Fatmawati. Kok tahu emang diceritain? Diceritain. Gimana ceritanya? Ya karena saking bangganya, saking suka gitu nih Pak. Jadi saya diberi nama Yuni Fatmawati. Weh, Iya. berarti sebagai pendamping PKH juga pantang menyerah, Siap, tak surut oleh waktu. siap. Mbak Yuni, Iya Pak. panggilannya Yuni ya Mbak Yuni ya? Iya Pak Yuni. Takut salah nanti Fatmawati ya. Mbak Yuni, Iya. dari tahun 2017 sampai tahun 2021, berarti 4 tahun ya? 2012 Pak saya. Oh 2012? Iya betul. Udah 9 tahun. Iya. Kalau Mbak Yuni ini backgroundnya sosial juga atau apa background pendidikan? Lebih ke gizi sebenarnya Pak kalau sekolah. Pertanian dan gizi. Pertanian dan gizi. Iya betul. Jadi dari mana? Universitas mana itu? Kebetulan saya dari IPB Pak. Institut Pertanian Bogor. Oh, bagi yang alumni IPB nih, Mbak Yuni ini alumni IPB, ahli gizi, Iya. ahli pertanian, Iya. tapi profesinya sebagai pendamping PKH. Luar biasa. Gimana itu ceritanya bisa banting setir itu, Pak? Awalnya saya diberitahu teman bahwa di Temanggung dibuka lowongan pekerjaan dari dinas sosial namanya PKH. Waktu itu saya juga kurang paham ya apa itu PKH, PHK apa kata saya gitu ya. Terus dijelasin sama teman, terus ada buku panduannya, terus saya tertarik mencoba di situ Pak. Ternyata selain di dunia sosial, ternyata ilmu saya juga bermanfaat di situ Pak. Saya bisa share ke KPM ketika pelaksanaan P2K2. Ngomong-ngomong nih, Mbak Yuni ini lulus dari IPB tahun berapa? 2005 Pak. 2005, Iya. menjadi pendamping PKH 2012. Iya. Berarti rentang waktu 2005 sampai 2012, 7 tahun itu kegiatannya apa itu? Pernah bekerja di kereta api Senja Utama Jakarta Jogja waktu itu sebagai pramugari. Wih, mantan pramugari. Pramugari kereta Pak. Iya. Kemudian saya menikah, akhirnya keluar. Kemudian Emang kalau jadi pramugari nggak boleh menikah? kebetulan suami saya juga kerja di situ, jadi harus keluar salah satu. Oh, sama-sama di kereta ya. Jadi salah satu harus ngalah, Iya. Mbak Yuni lah yang ngalah. Iya Pak, betul. Jadi pramugari berapa tahun itu? 2 tahun Pak. 2 tahun, 2005 sampai 2007. Iya, 2007 saya menikah. Terus karena harus mundur salah satu, akhirnya saya yang keluar. Terus habis itu saya setelah menikah punya anak, saya menganggur Pak. Terus coba-coba usaha buka warung soto, buka toko Toko kelontong. bukan yang isi pulsa itu. Oh, counter HP ya. Iya, tapi Ya. cuman untuk isi ulang ini aja. Terus habis itu saya jadi TUSD. Oh, pernah juga jadi Pak. TUSD. Iya, 1 tahun. Kebetulan waktu itu saya disuruh setor itu jualan jajan di koperasi. Terus lama-lama ada TU-nya yang keluar, terus saya ditarik jadi TU. Belum lama jadi TU, setahun lah Pak, setahun lebih dikit. Ada info PKH ini, kemudian saya coba mendaftar, alhamdulillah saya diterima. Awalnya nih tertarik ke PKH ini gimana? Sebenarnya gini Pak, setelah saya baca-baca di internet, terus ada
buku panduan waktu itu saya dikasih teman saya, itu kayaknya cocok gitu sama keinginan saya. Saya pengennya kerja itu yang nggak monoton di kantor, tapi kebanyakan apa ya istilahnya di luar, tapi ilmunya tetap bermanfaat gitu. Ya. Nah, dari ilmu gizi pertanian masuk ke PKH. Ya. Gimana itu cocoknya dengan PKH ilmu gizi sama pertanian? Gizi untuk di kesehatannya, kemudian pertanian. Kebetulan kan sekarang Temanggung lagi ada program itu petani pekarangan, Pak. Program petani pekarangan. Ya. Jadi, itu programnya siapa itu? Bupati. Ya. Ya. Jadi setiap KPM yang mendapatkan bantuan sosial wajib menanam petani pekarangan. Intinya sih ya juga sama untuk peningkatan taraf ekonomi, Pak. Jadi yang ditanam harus tanaman yang memiliki ekonomi yang tinggi. Terus yang gizinya gimana kalau gizi? Yang gizi dari pola makan, kesehatan. Jadi kan untuk anak balita, untuk anak sekolah kan gizinya harus seimbang, ya kan Pak? Terus kemudian ibu hamil juga harus gizinya harus seimbang. Jadi di situ sambil saya terapkan kan waktu saya sekolah kebetulan ada pelajaran dietetik itu yang mengatur apa kebutuhan gizi di situ. Ya. Nah, menularkan ilmu ke KPM caranya gimana? Sementara mereka kan ya kalau boleh dibilang kan kalau penerima PKH itu taraf pendidikannya pasti nggak setinggi-tinggi kayak Mbak Yuni lah ya. Ya, mungkin lebih ke pola makanannya Pak. Nah, misalnya harus ada sayur, ada buah, ada lemak, itu harus diseimbangkan. Kalau misalnya nih Pak, sayur yang boleh direbus lagi atau diangetin lagi itu yang seperti apa, itu juga kita sampaikan. Kan selama ini misalnya kalau orang kampung mohon maaf kan kalau makanan belum habis belum masak lagi kan diangetin lagi padahal kan itu ada sayur yang jenisnya boleh diangetin, ada yang nggak boleh gitu. Itu kita sharing di situ. Kemudian pengolahan misalnya kalau udah misalnya makan sayur yang bersantan, nah itu jangan nanti sebelum kasih santan itu ada minyaknya misalnya. Sayur bobor itu kan direbus dulu baru dikasih santan, jangan dioseng pakai minyak terus nanti dikasih santan, nanti lamanya tambah lagi di situ. Ya. Terus Mbak Yuni nih ngajarin mereka, ngasih tahu mereka, datengin satu-satu ke rumahnya, kemudian diomongin satu-satu, diajarin satu-satu atau di mana? Itu awalnya kita pertemuan kelompok Pak, di situ kita sharing ya, bertukar semua cerita. Itu? Iya. Jadi lebih enak Pak karena kita kayak ngobrol gitu. Jadi bertukar pengalaman tapi dengan ngobrol bareng-bareng. Akhirnya nanti kan nimpa sini nimpa ini. Jadi buat referensi juga buat mereka. Oh ternyata gini ya gitu. Kalau misalnya pas home visit ya berarti baru face to face. Gitu. KPM yang didampingi berapa Mbak ini? Untuk sekarang 420 Pak. 420? Iya. Sanggup itu? Alhamdulillah sampai detik ini sanggup Pak. Kenal semua nggak? Kalau untuk nama saya masih masih sulit untuk menghafal, tapi untuk wajah insya Allah saya, oh itu kelompok ini itu masih bisa. Tapi 420 itu pernah didatengin semua ke rumahnya? Oh sebagian Pak. Sebagian. Iya. Tapi kalau ketemu muka pernah ya? Iya kan pas pertemuan kan kita tetap satu. Jadi kalau pas pertemuan kelompok tuh 420 itu dibagi berapa kelompok? Itu untuk memudahkan saya itu antara kohort lama dan kohort baru saya pisahkan Pak. Jadi dalam satu dusun misalnya, kalau misalnya jumlahnya lebih dari 30 itu saya bagi dua Pak. Lebih dari 30 karena kalau ngobrol ngasih apa istilahnya kita memberikan materi gitu ya dalam P2K2. Kalau lebih dari 30 itu nggak efisien Pak karena nanti mereka ngobrol. Iya. Nanti setelah selesai materi ditanya udah nggak ini lagi. Tapi kalau lebih kurang dari 30, insya Allah KPM-nya akan lebih mudah dikasih materi. Jadi sekarang nih dari 420 dibagi kohor lama, kohor baru. Ya. Jadi berapa kelompok semua? Itu ada 21 kelompok. 21 kelompok. Pertemuannya setiap bulan? Iya. Jadi sehari satu ya? Kalau misalkan hari kerja kita 20 hari,
Sehari satu. Tapi saya sehari 2 kelompok. Jadi kerja 10 hari aja selesai ya? Kan ada pekerjaan yang lain, Pak, nggak hanya pertemuan kelompok. Kirain kerjanya 10 hari aja selesai. Ada pekerjaan yang lain juga. Iya. Ada koordinasi juga kan, Pak, dengan desa, dengan sekolah, dengan Vaskes. Ya. Katanya juga pernah buka ini catering juga ya? Iya, sebelum masuk di PKH, iya. Terus kok nggak dilanjutin? Udah, ini Pak, nggak. Tenaganya udah nggak bisa. Kan harus ada orang lain. Takutnya nanti dikerjakan orang lain, rasanya beda, malah nanti hancur. Mending nggak usah buka sekarang, tapi biar yang lain aja. Nih, kalau sesekali mungkin ya. Kalau mau jujur nih Mbak Yuni, ya. Lebih menjanjikan catering atau jadi pendamping PKH? Dua-duanya, Pak. Loh, kok dilepas satu kalau dua-duanya menjanjikan berarti diambil semua? Iya, kalau boleh jujur, lebih senang ke PKH, Pak. Pertama, kita tambah saudara. Kedua, kita bisa salurkan ilmu. Ya. Ya. Nah, berarti kan sudah 2012 ya, ke 2021 9 tahun nih. Iya. Selama 9 tahun nih, menurut Mbak Yuni, apa yang sudah diperbuat terhadap PKH? Semaksimal mungkin apa yang saya punya, ilmu yang saya punya, kemudian apa yang jadi tugas pokok di PKH, insya Allah saya lakukan, seperti memotivasi untuk lebih meningkatkan taraf hidup perekonomiannya, misalnya dengan membentuk kube, terus memotivasi kepada mereka yang sudah memiliki usaha untuk lebih dikembangkan lagi. Salah satunya ada satu KPM yang itu masuk tahun 2017, Pak. Yeah. Itu ada yang sekarang itu jualan daging, sampai sekarang sudah punya CRV. Wih, nggak ngiri tuh pendampingnya. Ngiri juga sih, tapi kan nggak bisa ditiru, Pak Dawayan. Kalau rezeki garisnya sendiri-sendiri ya. Iya, Pak, betul. Jadi KPM itu masuk 2017. Waktu itu graduasi mandirinya 2019 kalau nggak 2020 kayaknya. Jadi awalnya suaminya itu hanya pedagang cilok keliling itu loh, Pak. Ya, terus es krim keliling gitu-gitu, tapi dia nyambi sambil jadi kurir daging di Pasar Wonosobo. Nah, dari situ dia berpikir lebih maju lagi. Jadi dia kenal nih sama pedagang-pedagang daging. Akhirnya dia yang jadi supplier daging. Ya, jadi dari pedagang jadi supplier ya. Iya. Jadi dari kurir dulu supplier, sekarang udah. Sekarang Pasar Wonosobo, Pasar Dieng itu dia udah supplier itu. Sekarang ya alhamdulillah dengan hasil itu 2019 sudah mengundurkan diri dan sekarang sudah berkembang lagi. Itu tadi kan angan-angan, teorinya seperti itu ya, Pak Yuni ya. Pendamping PKH itu harus A, B, C tadi, misalkan harus merubah pola pikir, kemudian bagaimana membantu KPM untuk terentas dari kondisi kemiskinannya. Nah, sekarang yang real nih, yang sudah dikerjakan oleh Mbak Yuni nih, selama menjadi pendamping PKH. Merubah mindset ya, Pak ya. Gimana itu merubah mindsetnya? Awalnya memang sulit, Pak, karena mereka kan monoton, karena SDM-nya yang kurang begitu ya, namanya orang kampung. Itu sangat sulit sekali mengubah mindset. Yang awal saja dulu memang di Temanggung itu pertama sebelum ada P2K2 itu penerapan di PHBS-nya dulu, Pak. Merubah mereka untuk PHBS apa PHBS? Ya. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ya. Oke. Ya. Ini istilahnya kita aja kan? Dari segi kesehatan, Pak. Ya, berarti saya yang ketinggalan zaman kalau itu. Udah lama itu, Pak. Ya. Itu dari situ awalnya mungkin yang semula belum pernah cuci tangan, sekarang udah mulai
mau cuci tangan. Apalagi sekarang dengan adanya COVID, ya kan. Sebelum ada COVID, kami sudah menerapkan di depan itu harus ada tempat cuci tangan dan sabun. Ya, kemudian ada tuh yang daerah utara itu masih ada sungai itu kan Pak. Kalau mohon maaf, kalau buang air besar itu pada di sungai semua. Nah itu sekarang sudah ada WC dengan dibantu program yang lain ya. Ada yang apa itu program WC itu, ada temuan WC itu yang belum punya WC dikasih bantuan untuk buat WC. Kebetulan di situ juga sudah mulai ya semua sudah nggak dikali lagi gitu. Kemudian nah ada juga yang apa yang di pola asuh anak nih Pak. Nah Mbak, kalau merubah pola pikir mindset KPM itu saya kira kan nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Mbak Yuni bisa menilai bahwa orang itu berubah, kemudian bagaimana mengawal mereka ini tetap dalam kondisi yang perubahan itu. Gimana tuh caranya? Yang pertama, kita memperlakukan KPM itu jangan seperti kamu KPM saya pendamping, tapi rangkulah dia seperti teman kita sendiri. Ajak dia ngobrol yang layaknya kita teman. Jadi ketika kita memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan motivasi, itu mereka lebih nyaman dan nyambung gitu. Terus perubahan yang saya lihat, mereka sekarang sudah nggak kayak dulu lagi, kayak misalnya itu seperti yang saya ceritakan, dulu belum ada tuh tempat cuci tangan di depan rumah, sekarang sudah ada, seperti itu. Nah, selama menjadi pendamping itu kan merubah pola pikir itu sesuatu pekerjaan yang sangat sulit ya, karena itu kan adanya di awang-awang itu kan. Kalau misalkan kita tadi yang semula orang KPM buang air di sungai, kemudian punya WC, itu kan hanya dampaknya saja jadi perubahan pola pikir itu ya. Ada nggak kesulitan-kesulitannya? Ya ada Pak, kan kata orang kampung itu kolot ya. Iya, kalau sudah budaya, merubah budaya kan itu kan. Betul, tapi kita ceritakan dampak-dampaknya Pak. Dampak kalau buang air besar di sungai itu seperti apa, terus kenapa harus sering cuci tangan, itu kita sampaikan. Jadi bahkan bukan hanya di depan rumah ada sabun, di toilet pun itu ada sabun, karena setiap kita itu harus cuci tangan supaya pakai sabun, karena kuman yang ini kan masih nempel di situ. Jadi terus disampaikan terus. Diceritakan terus. Kalau nggak seperti itu tuh dapatnya seperti ini. Tangan kamu itu banyak kumannya loh. Kita nggak tahu kan pegang apa, ternyata kan di tangan itu kan ternyata banyak kuman, jadi harus sering cuci tangan. Itu tadi salah satu tugas pendamping, merubah mindset pola pikir terkait dengan pola hidup sehat. Nah sekarang nih, salah satu tujuannya juga PKH kan bagaimana membawa mereka itu keluar dari kondisi kemiskinannya kan. Nah apa yang sudah pernah dilakukan Mbak Yuni? Salah satunya FDS Fokus untuk anak sekolah, anak putus sekolah. FDS Fokus. Ya. Waktu itu ada anak yang. FDS Fokus itu apa itu? Kayaknya saya baru dengar FDS. Jadi biasanya kan FDS modul 1, P2K2 modul 2. Iya betul Pak. Ini FDS Fokus. Kayaknya baru di Temanggung ini yang ada. Jadi ada satu permasalahan di mana kita harus bisa masalah itu harus istilahnya. Contohnya nih Pak, kemarin yang kami angkat itu tentang anak putus sekolah. Ya. Jadi fokus kita harus bagaimana anak itu bisa sekolah lagi. Jadi FDS Fokus itu kita menemukan satu permasalahan, semua ditekunin masalah itu diselesaikan dengan pertemuan itu gitu ya? Iya betul. Bukan hanya pertemuan kelompok, tapi intens ke KPM dan anak KPM yang putus sekolah itu. Jadi itu lumayan, itu anak ya bisa dibilang anak agak lebih lebih dari temennya ya Pak, karena sama gurunya berani, terus sekolahnya juga jarang-jarang gitu. Tapi
setelah dimotivasi, ditanya kamu cita-citanya apa, kemudian harapan kamu ke depan itu apa. Nah, berarti kamu kalau mau cita-cita kamu tercapai, kamu harus sekolah gitu. Alhamdulillah dengan kita berikan motivasi, kemudian diberikan nasihat, anak itu mau sekolah lagi. Dari hasil FDS Fokus itu ya? Iya. Terus selain itu, untuk memberdayakan KPM nih, ya, apa saja yang sudah dikerjakan nih? Mungkin ada kube, ada apa, sehingga mereka sudah menjadi baiklah secara ekonominya. Iya. Kalau kube kami, saya 3 desa itu ada 6 kube, Pak. 3 desa? Iya. Wilayah dampingannya 3 desa itu? Iya, 3 desa. 3 desa, 420 KPM, iya. Sudah ada 6 kube. Iya, betul, Pak. Semua anggotanya KPM itu ikut semua di situ, di Lebak? Itu satu kelompok 10 orang, Pak. Jadi 60? Iya. 60 dari 420, masih ada 360 lagi? Iya, betul, Pak. Kenapa nggak semua ikut? Kan terbatas dengan anggaran, Pak. Memang ngeluarin uang sendiri atau gimana? Nah, karena itu kan kita mengajukan ke dinas dari APBN gitu. Dan mungkin memang sudah ada yang untuk PKH mungkin di plot sedikit atau gimana. Tapi waktu itu semua yang saya ajukan itu alhamdulillah dapat. Gak ada apa misalkan pas pencairan nih, yuk kita ngumpulin uang nabung 1.000, 2.000, kemudian hasilnya bisa untuk buka usaha gitu? Iya, itu satu, Pak, yang seperti itu pun kan awalnya memang sulit karena jangankan untuk modal, Pak, mungkin untuk makan saja mereka kurang karena sebagian besar. Nah itu memang tantangannya pendampingan di situ. Iya betul. Petani kan ya, Pak. Ya. Jadi yang sulit makan sulit menjadi makan mudah, yang nggak punya duit menjadi punya duit kan gitu. Itu kan tugas pendamping kan. Iya, Pak. Ya, itu memang ada satu kelompok. Awalnya saya juga ragu, cuman setelah di pertemuan kelompok kita motivasi, adanya FDS juga. Nah, kemudian mereka saya pilih ya, Pak, pilih yang paling kurang mampu di antara mereka, saya kumpulkan. Kenapa dipilih di antara mereka yang kurang mampu? Nah, justru yang kurang mampu itu kan yang harus dimotivasi supaya cepat ekonominya meningkat, Pak. Jadi secara ekonominya dilihat mereka di paling bawah, itu justru yang diambil. Iya, karena mereka diambil kemudian dikasih FDS Fokus itu. Betul. Apa? SDS Fokus. Kok Fokus? Kalau Fokus bukannya kementerian itu. Iya. Ya, salah satunya itu. Kemudian saya kumpulkan. Alhamdulillah, meskipun awalnya sulit, tapi mereka berpikir mungkin ya, oh ya, yang penting kita untuk kalangan kelompok dulu gitu. Setidaknya mereka yang tadinya sulit untuk belanja, mereka bisa belanja di warung sendiri meskipun kadang bayarnya menunggu kalau punya uang. Oh, jadi gitu. Bisa utang dulu. Iya, betul, Pak. Nah, sebentar nih. Itu kan mereka ini 10 orang ya? Iya, 10, Pak. 10 orang dari 10 kelompok. Iya. Diambil mereka yang paling ranking tingkat kemiskinannya bawah-bawah. Iya, betul, Pak. Terus modalnya dari mana? Mbak Yuni modalin atau gimana itu? Kalau saya punya modal pasti semua modalin semua, Pak. Kan modalnya berbesar hati. Alhamdulillah KPM punya inisiatif untuk menyisihkan bantuannya, Pak. Gimana ceritanya kok dia bisa menyisihkan bantuan? Ya karena saking pengennya punya usaha. Sementara mereka aja katanya buat makan aja susah. Iya, betul. Itu masih mau bisa menyisihkan. Ya karena itu tadi keinginannya, Pak ya. Keinginan untuk maju. Oh iya ya, siapa tahu nanti dengan kita berusaha nanti ada tambahan, siapa tahu nanti berkembang seperti itu. Nah, kenapa saya alasannya satu kelompok saya pilih satu. Harapan saya mereka karena kita kan idenya warung gitu ya, Pak. Kemudian memang setelah banyak konsultasi itu buatlah warung PKH itu harganya yang murah di antara warung yang lain. Oh, nah, jadi
supaya bisa bersaing di pasaran, Ya. harganya yang murah. Yang murah, Nggak karena usah cari untung gede-gede, iya, yang penting jalan dulu. Ya kan, tujuan awal kan untuk keluarga kelompok peserta PKH itu dulu. Ya. Nah, dengan harapan seperti itu, karena tahu harganya murah, berharap semua KPM atau masyarakat sekitar berbelanja di warung, dan alhamdulillah Pak. Ya. Bentar, modal awalnya berapa? 200.000 Per KPM. sebanyak 10. Iya, Jadi 2 juta. Ya. Modal 2 juta bisa buka warung. Iya, Awalnya itu apa yang dijual kalau 2 juta itu? Itu 2 juta masih kepotong 100.000 untuk beli etalase. Iya, sekarang kita yang mungkin yang punya keluarga nih, Iya. belanja ke bulanan ke misalkan atau ke swalayan atau ke udah hampir 1 juta. Ini buka warung 2 juta. Iya. Jadi memang waktu itu ada uang 1.900.000 itu memang dibelanjakan untuk sembako, terutama untuk beras, telur, gula, mie, seperti itu. Yang penting-penting seperti sabun, seperti itu kan kebutuhan pokok yang harus dibeli setiap hari gitu. Tahun berapa itu? 2017. 2017 Ya. buka usaha warung. Warung apa namanya? Sendang Rezeki. Wih, namanya Sendang Rezeki, ngeri. Apa itu artinya Sendang Rezeki itu? Sendang itu menurut bahasa Jawa itu Kak kolam, tapi sumber airnya itu di dalam kolam. Oh, jadi kolam tapi ada sumbernya gitu ya? Iya, betul. Jadi ada toknya. Iya, betul. Betul, Pak. Terus Sendang Rezeki. Rezeki ya. Kolam ada sumber airnya Ya, yang mengalir terus ya Pak. yang mengalir terus. Nah, itulah sumber rezeki gitu ya. Betul, harapannya sumber rezeki untuk semua KPM. Nah, setelah dinamain Sendang Rezeki. Iya, betul. Kemudian dibentuk Iya. dengan modal 2 juta. Iya. Selama 2017 sampai 2000 sekarang awal 2021. Iya. Seperti apa perkembangannya? Dari awal ya lumayan tersiok-siok juga karena dengan modal seperti itu, kemudian dengan harga yang murah itu ya memang keuntungannya sedikit ya Pak. Tapi alhamdulillah tetap berjalan, mereka tetap bersemangat apapun ya itu banyak tantangannya Pak. Meskipun banyak tantangannya, mereka tetap solid, tetap berkeinginan maju. Ya alhamdulillah di tahun 2018 ada program BPNT. Nah kemudian saya memberanikan diri untuk mengajukan ke Korkap agar warung kami didaftarkan sebagai agen penyalur. Alhamdulillah dari pihak Korkap maupun kepala bidang dan kepala dinas menjembatani kami untuk didaftarkan sebagai agen briling. Jadi prinsipnya dari KPM oleh KPM untuk KPM ya. Betul, Pak. Duitnya dari pemerintah diputer di KPM, untungnya untuk KPM itu lagi gitu ya. Betul, Pak. Nah, 2017 nih, kalau boleh tahu omset 2017, 2018, 2019 ada peningkatan atau gimana perkembangannya? Iya, ada Pak. Ya memang di awal tahun 17 karena masih ini ya Pak, masih istilahnya awal perjuangan ya Pak, masih berat sekali. Omsetnya ya paling 1 bulan 1 juta, mungkin waktu belum ada EDC sebelum menjadi agen itu mungkin 1 juta itu udah bagus. 1 juta. Iya. Kalau 1 juta untungnya berapa itu? Ya nggak seberapa, mereka KPM nggak dapat untung, nggak dapat apa-apa Pak. Ada mereka 10%? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Nggak ada untungnya 10%? Belum, paling 5%. Kan 5%. Kita keuntungan cuma sedikit Pak. Tapi kan yang penting mereka tidak kelabakan mau cari gula, mau nggak punya beras, kita bisa ambil Terus kalau misalkan nih sebulan 1.000.000, 50.000. Ya. Mereka nggak ngeluh tuh. Udahlah, saya udah nggak tahan Mbak Yuni, saya mau keluar, mau kabur. Enggak, mereka yakin suatu saat pasti berkembang. Kebetulan di tahun 2018 itulah didaftarkan sebagai agen. Selain penyalur BBNT juga penyaluran PKH lewat e-warung Sendang Rezeki. Oh, jadi sudah ditunjuk sebagai agen penyalur BPNT sama PKH ya? Iya.
Nah sekarang nih, yang terbaru, omsetnya sudah mencapai berapa? Iya, untuk ya tadi maaf, tadi memang awal-awal untuk tahun 2018 itu karena KPM PKH kita masih KPM BPNT masih sedikit ya yang penyaluran di warung kami itu sekitar 57 KPM karena harus dibagi dengan agen yang lain. Ya dari situ mulai meningkatlah Pak sedikit-sedikit karena waktu itu penyalurannya hanya beras dan telur ya. Itu kemudian 2019 ada penambahan KPM lagi. Kemudian 2020 juga tambah lagi. Alhamdulillah sampai tahun ini omset kita sudah 30 juta Pak. 30 juta? Iya. Beneran itu duit semua? Beneran Pak. Duit semua masuk ke rekening karena bayangin aja modal awalnya kan 2 juta. 2 juta, iya betul Pak. 2017, 2018, 2019, Iya. 4 tahun. Iya. Omsetnya sudah 30 juta per bulan. Iya. Ya setahun 360 juta. Iya kan? Iya. 360 juta kalau 5% berapa? 5%. Iya. Kalau 10% kan 36 juta. Iya. Berarti kan 18 juta. Iya. Berarti rata-rata sebulan 1,5 juta. Iya. Untuk anggotanya berapa? 10 orang. Nah, bagi hasilnya itu setiap berapa lama itu? Gini Pak, kita nggak terlalu memikirkan untung yang banyak. Mereka yang penting apa kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Nah, kebetulan sekarang BBNT sudah omsetnya sudah naik, jadi setiap pencairan BBNT itu ada sebagian dikasih ke anggota, sebagian ditabung. Dan masih dapat paket sembako senilai 35.000. Yang dikasih 50.000, sembakonya 35.000, untuk nabungnya 50.000. Setiap bulan? Setiap bulan. Jadi sekarang udah punya kas berapa tuh kelompok itu? 16 juta Pak. 16 juta? Itu yang di luar tabungan. Yang di luar tabungan? Iya. Yang tabungan beda lagi? Beda lagi. Beda. Yang tabungan berapa tuh semua? 1 bulannya berarti 500.000. 500.000 sekarang sudah bulan ketiga. Itu nggak ada yang pengen, Mbak udah dibagi aja duitnya? Nggak ada Pak. Kok bisa nurut-nurut mereka gimana? Karena perjuangan, mereka selalu ingat perjuangan awal kami membentuk e-warung itu seperti apa. Jadi jangan sampai gara-gara pengen uang, warungnya jadi bubar. Gitu Pak. Enggak, ini tuh ada yel-yelan. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Gimana itu bisa menyelaraskan pikiran 10 orang menjadi satu? Nggak ada yang ngeyel, nggak ada yang neko-neko gitu? Ya mungkin ngeyel ada, cuman bisa diluruskan gitu Pak. Kan karena setiap bulan juga ada pertemuan kube Pak. Jadi membahas permasalahan atau mau gimana itu dibahas di kube Pak. Jadi selain untuk mempererat hubungan mereka di dalam kelompok, itu juga hampir samalah dengan P2K2 Pak. Cuman yang isinya tentang penguatan kube. Jadi dulu kan dia 10 orang itu dari 10 kelompok. Iya. Kemudian dia dicabutin dari masing-masing kelompok. Iya, betul. Jadi kelompok baru. Iya. Jadi mereka masih terlibat di kelompok yang lama atau dia udah yang baru itu aja? Kan kalau untuk kelompok P2K2 tetap. Untuk kelompok kube itu beda sendiri begitu. Dengan harapan kenapa satu kelompok satu itu orang itu bisa promosi. Di warung PKH itu lebih murah loh harganya. Nah, dan terbukti setiap itu kan memang ada satu hari ada yang piket itu kan Pak. Mereka pasti ada pesanan tuh dari tetangga-tetangganya. Jadi itu strategi pemasaran juga ya. Pak. Jadi nanti kalau misalkan pas pertemuan kelompok nawarin barang, salesnya lah ya. Iya. Jadi kayak punya sel-selnya gitu ya. Iya, besok ini mau ke warung nih, mau
mau pesen apa gitu. Ternyata disusupkan juga ya supaya Harus seperti itu Pak. Ya kan nggak mungkin kita hanya sekitar warung saja, kan nggak mungkin cepat berkembang kan Pak. Nah, jadi salah satu strateginya seperti itu, dengan menawarkan ke anggota yang lain, nggak hanya PKH loh Pak, itu yang pesan, tetangga-tetangga yang lain yang bukan peserta PKH juga ikut pesan. Jadi karena tahu harganya lebih murah begitu. Terus kalau misalkan dia pesen nih, Ya, kalau Dukuh itu kan lumayan jauh kan? iya. Dia ngangkatnya itu pakai apa? Ada yang naik ojek, ada yang dijemput anaknya. Nah, kalau naik ojek, Ya, memang nggak pakai ongkos? ada Pak ongkos, cuman apa ya? Mereka minta seikhlasnya aja. Kalau waktu pandemi memang banyak kan Pak jadiin satu, terus nganternya pakai angkot. Jadi satu orang kena uang transport 3.000, tapi dengan catatan harus ikhlas, jangan dibilang potong gitu. Oh, Iya. jadi ketika pandemi Iya, ada yang pesen, kemudian diantar. iya, Ongkos antarnya 3.000. iya. Dengan catatan nilai belanjanya berapa Nggak minimal? ada minimal, Kalau misalkan cuma beli gula, sama. gula setengah kilo berapa harganya? 7.000. Ongkosnya 3.000. Lah mereka mikir lagi, wah masa ongkosnya 3.000 belinya gula 7.000 jadi 10.000, mendingan kan belanja banyak sekali, ongkosnya cuma 3.000 gitu. Iya. Nah, terus nih, ini kan tadi anggotanya Kube itu di masing-masing kelompok nih, masih terlibat di FDS. Iya. Yang lain nggak ditularin itu ilmunya itu? Itu memang rencana ke depan mau seperti itu Pak, dengan membuat warung di dusun yang lain. Cuman masih masih berpikir di situ masih banyak warung nggak, terus nanti KPM-nya kira-kira mau nggak seperti sesolid yang anggota yang satu gitu. Harapan ke depan mau bikin warung lagi Pak. Ya. Dengan harapan ada anggota yang baru gitu, jadi nggak 10 orang tapi tambah lagi gitu. Oke, mudah-mudahan semua bisa berhasil ya. Amin. Nah, kemudian nih Mbak Yuni, Iya, kan ada target graduasi nih, kalau dari kementerian itu kan 10%. iya, Kalau 420, harusnya kan 42 orang tuh. iya. Nah, paling banyak nih Mbak Yuni sudah menggraduasi berapa? Tapi artinya graduasi yang saya maksud, graduasi yang memang dia sejahtera. Iya, Bukan graduasi yang alamiah. Kalau alamiah kan memang dia sudah nggak ada komponen ya. iya, iya. Nah, selama Mbak Yuni jadi pendamping itu, seingatnya nih, oh saya sudah, orang itu sudah sejahtera, KPM sudah sejahtera. Kira-kira ada berapa? Ada 9. 9? Ya. Bisa ceritakan apa aja tuh mereka? Gimana Ada kondisinya? yang usaha warung, terus ada tadi yang supplier daging, terus ada yang laundry, terus ada yang kebanyakan warung, sama petani yang dia memang benar-benar punya sawah sendiri, mengolah sendiri, dan hasilnya sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ya. Nah, Mbak, Ya. sekarang nih, cita-cita Ya. selama Mbak Yuni waktu itu kan backgroundnya gizi pertanian, kemudian kejeblos nih di PKH karena katanya cocok nih dengan PKH kan. Iya, Pak. Pasti kan ketika ditawari satu pekerjaan itu punya angan-angan. Ketika nanti saya mau masuk ke suatu pekerjaan itu, ingin sesuatu, cita-cita. Yang di PKH atau? Yang di PKH. Apa yang belum tersampaikan sekarang? Yang belum terrealisasi? Dan apa yang mau dicapai ketika nanti, pokoknya ketika nanti saya sudah 10 tahun menjadi pendamping PKH, saya harus begini. Ada nggak? Apa jangan-jangan nggak punya cita-cita? Ya harus punya dong, Pak. Dia cerita kalau punya. Iya, cita-cita saya semua KPM, baik dari kohort 2012 sampai yang terakhir 2020, berjiwa besar, berkeinginan besar, jangan mengaku-ngaku kalau dia tidak mampu. Berdirilah dengan sendiri, jangan mengandalkan bantuan dari pemerintah. Berpikirlah
bahwa bantuan itu hanya sementara dan hanya membuat mereka jadi malas. Tapi berpikirlah bantuan itu untuk dia lebih maju. Malulah dengan bantuan. Saya ingin sekali mereka yang istilahnya sudah maksudnya di atas rata-rata lah ya. Itu berhati besar lah untuk saya siap keluar dari PKH, saya berani keluar dari PKH, saya yakin dengan tidak dibantu saya mampu. Emang nemuin tuh orang yang nggak malu terima bantuan yang udah kaya? Ya nggak kaya-kaya banget. Emang ada yang malu terima bantuan? Karena yang kaya pun pengen punya dapat bantuan, Pak. Artinya kan ya. Bantuan itu sesuatu yang membanggakan ya, bukan yang memalukan ya. Nah, gimana supaya Mbak Yuni itu bisa membuat orang itu malu tuh kalau terima bantuan? Pokoknya saya sering banyak menyindir. Lah kalau yang disindir juga cuek aja? Ada yang tersindir tuh, Pak. Ada. Pernah itu? Ada. Gimana ceritanya? Jadi setiap pertemuan saya mukodimah dulu, Pak. Mukodimah dulu. Kayak Ustadz aja ya. Jadi memang udah cocok dari Ustadz. Ustadz aja. Jadi menceritakanlah ada nggak sih yang lebih membutuhkan dari yang di sini ini. Malu nggak sih kalau yang di bawah jenengan itu belum dapat kok jenengan masih dapat, sementara jenengan sebenarnya sudah cukup, gitu-gitu. Ada langsung WA. Tapi ada juga yang masih maksudnya sebenarnya masih perlu bantuan, tapi dia berjiwa besar, saya malu Mbak, saya pengen keluar, itu ada. Rumahnya masih biasa banget, bahkan baru dapat bantuan RTLH itu. Rumahnya juga belum jadi. Saya malu Mbak gitu. Saya pengen keluar gitu. Tapi dia memang merasa sudah cukup dan saya malu sama orang yang di bawah saya gitu. Meskipun saya sebenarnya masih butuh bantuan, cuman saya malu sendiri dengan yang di bawah saya aja ada yang nggak dapat kok saya dapat. Kalau bisa malah dikasihkan atau dilimpahkan, kan nggak bisa Pak KPK. Ya. Oke, Mbak Yuni nih. Ya. Jadi banggalah ketika kita tidak terima bantuan. Iya. Malu kalau kita terima bantuan, kan seperti itu. Iya. Nah, ada nggak pesan yang mau disampaikan ke KPM dampingannya? Iya. Sini ke kamera. Kepada ibu-ibu peserta PKH, saya sangat berharap bahwa jangan mengandalkan bantuan. Karena bantuan dari pemerintah ini tidak selamanya. Jadi bagaimanapun ibu-ibu harus berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi. Dan berbudayalah malu mendapatkan bantuan sekiranya ibu itu sudah cukup. Jangan mengharap lebih dari bantuan itu. Karena sekiranya itu bantuan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, itu yang di atas yang mencatat. Baik, Sobat Sosial. Jadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan Mbak Yuni. Ada satu hal yang dipetik dari bincang-bincang ini. Malulah ketika Anda terima bantuan. Bangga ketika kita bisa menolak bantuan. Meskipun kondisi kita masih terbatas. Karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Sementara kita yang sudah cukup, nggak pernah kita punya budaya malu. Sesuatu yang membanggakan bagi kita adalah ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, seperti biasa Mbak Yuni, kita sudah sampai di ujung perbincangan kita ini. Ini ada kaos, bisa dibuka. Nah, ini adalah kaos beranda. Sebelah kiri, Linjamsos Podcast. Sebelah kanan, Linjamsos Beranda. Linjamsos Oke itu channelnya. Jadi channelnya nanti untuk podcast ini akan kita tayangkan di YouTube dengan channel Linjamsos Oke. Bagi Sobat Sosial, jangan sampai lupa subscribe di sosmednya Linjamsos Oke.
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, semua tinggal ketik Linjamsos Oke, klik. Jangan sampai ketinggalan berita-berita kita yang heboh dan seru dan menginspirasi. Nah, ini di belakangnya ini. Belakangnya ini. Nah, ini. Jadi Sobat Sosial tinggal ketik aja Linjamsos Oke, mudah sekali. Baik Sobat Sosial, sampai di sini perbincangan kita dengan Mbak Yuni yang sudah menginspiratif. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, kalau teman-teman pendamping PKH ada yang ingin masuk ke podcast, coba tulis di komentar YouTube. Di mana tempatnya, kemudian kira-kira uniknya seperti apa terkait dengan PKH dan bencana. Ada pendamping SDM PKH itu ada pendamping, kemudian apa ABD, kemudian ada Korwil, kemudian ada Korkap, apa lagi? Korek. Kemudian kalau di bencana itu ada Tagana, kemudian ada pelopor perdamaian itu yang menangani bencana sosial. Sampai jumpa di podcast kita yang akan datang. Dadah.